Ini benar, ini tepat. Ini tepat banget. Ini tepat banget. Ini lu banget. Ini lu banget. Ya tahu gua paham gua. Oke, kasih waktu. Oke. Ning. Tapi sebelum ngejawab dia tuh biasanya harus diginiin dulu. Tolong jawab pertanyaan. Kenapa ya? Kadang-kadang sih masalah badan ya. Oke, fisik ya berarti. Fisik. Body shaming gitu. Fisik ya. Kenapa? Karena lu bau monyet apa gimana? Enggak, bau gorila. Bau gorila. Enggak. Kan narkoba nih dulu nih. Dulunya narkoba. Iya itu dulunya juga survivor. Itu ada artinya ya, Oke. singkatan itu. Narkoba babe. Ya, betul. Langsung bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kenyerfa Ngajian. Ngaji yang fun Di bulan Ramadan. Subuh ini kita akan membahas satu pengalaman yang mungkin tidak semua orang rasakan, tapi sangat nyata bagi sebagian orang. Menjadi minoritas. Menjadi minoritas bukan selalu soal jumlah, tapi sering tentang bagaimana rasanya berada di ruang yang tidak sepenuhnya berpihak pada kita. Soal merasa berbeda, tidak terdengar, atau harus menyesuaikan diri agar bisa diterima. Obrolan ini bukan untuk membandingkan siapa yang paling sulit, bukan juga untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mendengar, memahami, dan belajar membangun empati. Baik, di segmen pertama ini seperti biasa ya. Nanti ada tanya jawab, ada pertanyaan. Ada dong. Dan narasumbernya masih yang kemarin. Masih yang kemarin. Di episode sebelumnya. Ada trio Pelantur. pelantur. Tiga pelantur. Tiga pelantur. Oh, tiga. Bukan trio, Pak. Bukan trio, tiga pelantur ya. Akan trio wek-wek kayaknya. Seperti biasa ya, ini kita tipis-tipis lagi lah ya. Tipis-tipis. Mau tebel-tebel juga nggak apa-apa, Pak. Ya gimana? Mau tebel-tebel juga. Tebal-tebal dulu ya udah. Tebal-tebel. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, Pi. Tapi sebelumnya maaf saya potong. Ya. Ini dari kemarin kita teh nggak ganti baju dari kemarin. Gak apa-apa. Saya Saya tahu juga kamu nggak ganti begadang baju kan. nih. Iya. Sama saya juga. Begadang belum pulang kan? Belum ini kan? pulang. Kita nggak ganti baju. Semuanya hitam-hitam ya. Sama hitam-hitam. Udah lah. Padahal kita nggak janjian. Gak janjian. Oke, ini pertanyaannya seperti biasa di segmen pertama, nggak usah yang berat-berat ya, yang Nggak tipis usah. aja. Oh, usah. Apa makna minoritas bagi kamu secara pribadi, bagi kalian secara pribadi? Makna minoritas. Ini bagusnya tuh dijawab satu-satu ya. Satu-satu. Satu-satu. Oke, biar Ayo, mewakili siapa ya. duluan, Jos? Ye. Iya dulu. Ye. Gua akhirnya. Lu aja sekarang yang pertama. Nggak mau gua. Gak mau. Mendingan Kalau aku aja lah ya. Ya udah, Kalau Jos. minoritas sih makna ya benar tadi kayak AA bilang merasa paling beda sendiri itu mungkin, terus beberapa lingkungan kita kayak nggak berpihak itu termasuk merasa minoritas sih. Cuman kalau di sini kan mungkin konteksnya lebih ke agama ya. Ya. Jadi kalau aku emang dari kecil emang karena lingkungannya ya maksudnya di Indonesia lah sebagai orang Nasrani gitu ya, jadinya lebih sadar kalau kita harus bener-bener jaga diri gitu. Jadi kadang makna dari minoritas tuh yang awalnya kita ngerasa beda, kita malah jadi punya attitude untuk lebih menghargai. Kadang itu yang aku ambil sih dari minoritas maknanya. Oh gitu. Tapi menurut siapa tadi namanya? Josi. Menurut Josi tersinggung tidak dengan kata lu mah minoritas, lu mah di Indonesia minoritas, kaum minoritas, tersinggung nggak dengan kalimat seperti itu? Awalnya dari kecil nongkrong gitu sama teman-teman yang banyak yang muslim, iya. Cuman pas ngelihat kayak kondisi di dunia ini ya, di Amerika pun yang muslim juga begitu. Jadi kadang bukan agamanya apa, tapi emang kadang ya mayoritas itu mereka terlena dengan apa ya, lingkungan yang merasa didukung lah. Padahal sebenarnya belum tentu yang benar minoritas atau minoritas pun gitu. Anjing, keren. Kalian bisa nyari Google tadi. Ini kan ini jawabannya oke nih. Sekarang kita ke yang tengah.
dari episode kemarin sepertinya bukan ini ya, bukan pelantur. Lebih kayak banyak beban, banyak masalah gitu ya. Tenggar Kalongen, Bi. Iya, kayak Tenggar Kalongen. Ada yang tahu Tenggar Kalongen? Tulis di kolom. Komen bawah. Ya. Boleh. Ini apa? Iya. Siapa itu sih? Oh, shit. Tadi Josi udah jawab, sekarang Ya. iya. Boleh ya? Makna ya? Maknanya ya. Ini lucu nih, gong nih pasti nih. Belum tentu. Apa ya? Apa ya? Set, Nggak tahu ya. mikir, Apa ya? set, sampai otaknya meledak. Sampai menit 36 pas nih. Jangan Di-skip. jawab yang jawaban kemarin baper. Jangan. Mau baper, jangan. Udah, kemarin udah ya? dijawab. Jangan. Nggak bisa yang terakhir aja. Atau lebih tepatnya gini lah, mana sebagai minoritas tuh ngerasanya gimana? Jadi itu bisa jadi makna gitu. Rasa diasingkan, ngerasa terkucilkan. Ah, Kalau untuk itu sih nggak ada sih mas ya. nggak ada ya. Nggak ada. Lu gaul-gaul aja sama Gaul, yang gaul. kaum mayoritas gitu. Itu makna lu. Iya makna gue seperti itu. Makna lu keren banget. Oh, iya, Bu. Jawaban lu udah mewakili semuanya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Kita langsung closing statement. Belum, masih lama itu. Masih 35. lama. Masih Oke. lama. Ini simpel banget jawabannya. Jangan. Ya, sebetulnya kurang puas ya dengan jawabannya. Kita gencar di pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang lebih Mungkin. bisa jawab. Oke, lanjut. Siapa namanya? Didon. Don. Kalau tadi Josi apa Jos? Intinya jadi punya attitude, Attitude untuk lebih ngejaga diri. Kadang kita diri. jadi lebih dewasa gitu. jadi lebih dewasa. Itu jawabannya oke. Kalau aku beda sama Josi. Beda Jadi ya? kalau aku tuh lebih ke kita jadi bisa lebih bersikap dewasa dan bisa menjaga Sama, attitude. sama itu mas. Kayak sama. Sama ya? Sama itu kalian ini kompak ya. Sama Bukan jawaban tuh kompak. bukan kompak sih sebenarnya, nggak tahu mau jawab apa sebenarnya. Tapi seru sih. Enggak, Jawabannya tapi kurang maknanya- lebih gitu ya, sama. Tapi mungkin punya jawaban lain? Ada. Oh, ada. Oh, udah spesial. Tahu dari mana enggak? Saya mendapat dikasih tahu. Oh dikasih tahu. Jadi ya gitu maksudnya makna. Ya aku nggak bisa ngejelasin makna sebagai minoritas karena di negara ini aku bukan minoritas. Gitu. Ya. Tapi ya itu benar maksudnya harus saling menjaga aja. Gitu. Jangan sampai balik lagi ke yang kita nih pertanyaan kita yang kemarin nih. Jangan sampai perbedaan itu bikin sakit hati atau bikin kita jadi pecah belah Pecah dan belah lain-lain itu gitu. yang lebih Udah benar. parahnya itu memecah belah ya. Itu nggak boleh gitu, itu nggak boleh. Jadi memang setuju juga kata Josi, maksudnya sebagai mungkin aku kalau di negara yang mayoritasnya bukan Muslim juga jawaban aku mungkin akan sama kayak Josi. Oh, paham. Gitu. Nah, ini berbicara negara. Kalau berbicara pertemanan kan yang minoritas Ya. Idon. Mungkin ada jawaban minoritas di Lingkungan. pertemanan Saya tetap kalian. merasa lah. saya tetap merasa saya merasa digda. super power dia. Saya tetap super power di sini. Nggak Atau bisa. ini deh sekarang Nggak bisa. pertanyaannya kita ganti. Tadi kan kita nanya makna minoritas nih. Nah sekarang makna mayoritas nih menurut Pak Gentong gimana? Nah. Yes. Iya. Kan ada jawaban yang tadi udah disiapin. Ada. Gimana tuh? Biasa nanya, sekarang ditanya jadi bla bla ya, Anda. Lebih enak nanya ya daripada jawab ya. Saya juga sama. Kalau mayoritas menurut saya ya bersyukur lah. Ya, maksudnya ada hal pembeda gitu ya seperti agama yang lainnya dibandingkan Islam gitu ya. Jadi bisa saling tahu cara menghargai satu sama lain itu seperti apa. Gitu. Lebih ke saling menghargai berarti ya. Saling menghargai itu lebih sensitif juga mungkin kitanya yang tahu batasan lah yang mau bicara harus dinaikin ya. Terhirup. Ah. Oh dia Oh. Oh, Kacau. Cek. Ayah. Nah, Kacau. nggak kacau tuh. kacau. Ya, jadi gitulah kalau sebagai mayoritas ya Ci ya tadi. Iya, ya? sebagai mayoritas. Ya bisa saling menghargai lah agama-agama yang perbedaan agama-agama lain di Indonesia ini. gitu. Saling menghargai ya. Nah sekarang kalau menurut Pak Ahmed gimana? Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu enggak tadi jawab dulu. Enggak, makna Kapan pertama mayoritas. kali kamu merasa menjadi minoritas? Nggak bisa dijawab sama mereka. Nggak bisa jawab. Jawab Oke, dulu. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa Itu dijawab perasaannya? dulu Pak yang Kenapa? pertama. Sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Saling menghargai. Sudah diwakilkan. Diwakilkan. Betul. Apa perasaan yang muncul ketika berada di posisi minoritas? Perasaannya gimana? Kalau perasaan Boleh, mungkin Josi. ada takutnya lah ya.
ada takut, tapi Takutnya bisa digambarin nggak, Jos? Enggak, karena menurut dia orang Oh, gitu ya? enggak lah, gila enggak. Dari situ. terima rongsokan istimewa teroris itu. Jadi iya. Itu singkatan. Itu singkatan. Teroris itu Sebenarnya terima rongsokan Istimewa. istimewa. Hampir tuh, hampir ya. Hampir. Di jurang. Di jurang. Jadi Nyapuin sendiri. ini sedikit pengalaman lah ya, tapi aku coba buat kayak singkat. Jadi awalnya di komplek kita nih di Blok C di Canjuang. Kita udah temenan dari kecil. Nah, itu ada satu masa aku tuh punya gerejanya ada di komplek itu. Oh, sempet jadi sih. Ya, jadi kita gerejanya di dalam komplek ada rumahnya itu kita patungan gitu untuk ditinggalin sama pendetanya. Jadi dia yang kasarnya oke. pelayanan, tapi dia dikasih tempat tinggal lah. Namanya pastori. Nah, pastori itu tuh kita gerejanya di situ karena kita nggak punya gedung, kan susah kan bikin maksudnya Izin lah. izin gereja Ya. segala macam. Akhirnya kita di situ. Nah, dulu adalah partai yang sangat fanatik lah. Oke. Partai apa? Adalah. Adalah ya. Tapi Benderanya kuning, hijau. Enggak. Enggak, ini tuh parpol maksud lo. Iya. Oh iya. Jadi Yang tetangga kan lu itu. tinggal situ juga kan Bang? Jadi Yang intinya tetangga itu. ya, mereka itu sekarang rata-rata orangnya udah banyak yang meninggal sih. Oh. Cuman saat mereka masih di situ tuh mereka ini banget lah keras. Nah, akhirnya gereja aku itu tuh diusir. Oh. Sampai datang Aku polisi segala saksinya, macam. Aku saksinya. Diusir sama mayoritas. Sama yang tetangga ini. Jadi sama yang provokator ini, tapi jadinya tetangga-tetangga yang lain yang tadinya baik-baik aja jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi ikut-ikutan ngusir. Aku nyaksin banget, aku masih kecil. Akhirnya kita jadinya pindah ke kayak tempat tentara gitu, TNI di Baros itu. Oke, ya. Kita nyewa satu kelas di situ kayak untuk gereja. Emang sebenarnya jadi minoritas tuh untuk beribadah se-struggle itu. Tapi yang aku lihat positifnya, ternyata dari semua yang emang kenal sama aku dan orang-orang di Blok C itu setengahnya juga ngelawan orang itu. Termasuk yang sama-sama mayoritas ya. Iya, yang mayoritas ini. Sama-sama mayoritas. Iya, yang jadi ternyata emang di situ tuh kayak apa ya, di dalam diri aku tuh ada pelajaran sebenarnya bukan cara agamanya yang mungkin dianggap salah atau fanatik, tapi orangnya. Karena banyak banget mayoritas yang belain kita sampai ini kita kayak punya senior gitu. Jadi di komplek kita tuh seru banget, ada senior sama junior gitu. Oke. Nah, senior ini tiap malam mabok gitu. Jadi si botol-botolnya dilemparin ke rumah-rumah si Orang ini. itu. Iya. Jadi Karena kayak mereka nggak terima intinya. mereka gitu. tuh kesel Oke, banget oke, gitu. oke. Adik-adik gua yang Kristen gereja di situ lu usir kayak. Oke. Jadi di situ muncul kayak ternyata gua nggak menyedihkan itu kok gitu. Wah, meledak lagi. Oh, jangan kaget. Jangan kaget. Ya, jangan Kayak kaget. kemarin lagi Kayak ya. kemarin. Kalau ada bunyi itu berarti udah tahu gitu ya. Yoi. Anjay. Wah, bawa bakso apa ini? Ini Jepangan ke si Yaya tuh. Jangan dulu dibuka. Jangan dulu. Oke. Berat banget kayaknya. Jangan dulu dibuka. Ini ada ininya ya. Sebentar. Ngomongin asal keberagaman dan dukungan terhadap semua orang, episode ini juga didukung oleh brand yang peduli pada keselarasan dan keseharian kita. Salah satunya Ini ya. Apa nih? Apa tuh? Boleh diambil? boleh dong nih, ambil nih. Banget ini. Nih. Tapi maaf sebelumnya, Ini Oke. kita semua pasti tertarik. Oke. Tapi dia kalau makan ini giginya longsor nggak bisa. Dikemut bisa. Dikunyain mas saya. Oh my god. Dicoba dulu, boleh dicoba dulu, boleh. Jangan Ini satu, kesukaan nggak aku kerasa banget nih. semua, nggak kerasa. Produk mana tuh, Mang? Ya, ini dari makaroni nyentang. Iya, wajib dicoba Ada nih. berapa rasa, Mang? Ada 3 rasa. Tiga Ada yang varian original, ada orisiwa dan orisura. Orisiwa tuh, orisiwa tuh agak pedas. Orisiwa pedas banget. Gitu. Tapi sebelumnya maaf nih. Kan ini ada tadi apa? Original. Original, orisiwa, orisuwa. Orisua berarti Ya, gede. orisuwa gitu kode. Ya, jadi gimana? Coba lagi. Coba. Kalau ngemil-ngemil gini dari kita bertiga aku paling Oke. suka. Tapi kan karena Josi lama di Myanmar, Oke. jadi di Myanmar tuh makaroni itu namanya bukan makaroni. Tapi- apa Jos? Mangkuang ning. Mangkok nih. Mangkuang. Namanya. Kalau di daerah saya Mangkuning itu tukang naplok temok. Ini di Ya. Nyentang. Nyentang, iya. Di Myanmar. Apa namanya tadi di Myanmar?
mangkorang. Beda Beda lagi. Ini saya sengaja buka sampel yang levelnya pedas banget. Bisa terlihat dari ekspresi-ekspresinya. Apaan sih? Tuh. Matanya berlinang. Eta nu tengah beda. Hidungnya. Tapi enak. Matanya berlinang. Hidungnya mengeluarkan lendir. Mulutnya. Silakan coba. Dijawab. Dan menariknya ibu owner yang punya nyentang ini ada. Ada. Siapa nih? Jadi suruh tampil aja dulu. Ini ada. Nah, ini pemilik nyentang makaroni. Waalaikumsalam. Ini siapa tak kenal dia? Billy Ellie. Sunda. Iya. Nyentang banget rasanya kan. Oke. Iya. Sebentar guys, sebentar Kayak- gini, sini. Coba ngadep kamera situ. Nah, jadi yang mau beli di mana cenah sok? Enggak sok ngomong aja Gege. Sekarang rek nyusu aja. Gege di mana Ge? Guys, jadi kalau kalian mau beli boleh ke ini nggak apa-apa platform e-commerce. Boleh langsung aja ke TikTok Nyentang ID. Shopee juga ada di Orange. Di Shopee juga ada ya Ge? Iya, iya. Ini produksi GG sendiri, jadi kalau mau kesang itu kesang GG sendiri. Pengen aku pengen. Langsung. Kesang terkadang. Jadi ini ada berapa varian gini guys? Ini ada 3 varian, ada yang original, yang buat kamu yang nggak suka pedas, terus ada juga Orisiwa yang tadi ya, Iya, orisiwa. Ini ya, kayak Ini yang ini ya, yang ini ya. Nah, ya itu original. Terus yang nonda, Orisiwa. orisiwa itu yang meje. Kalau ibarat orisiwa. kata kamu suka pedas tapi yang nggak suka banget begitu pedas gitu. Ya, satu Yang lagi sosok orisuwo. Orisuwo. Nah, orisuwo mah level tertinggi dari tahta Iya. kepedasan. Kepedasannya. Sebelum Gege ibu owner pergi, kita nyanyi sedikit. Si elit, si elit, si elit. Tapi sulit. Cukup. Si Cukup. Klem. Baik, makasih ya Ge ya. Nanti Oke, mungkin sukses, Ge. produk Terima kasih selanjutnya. Bonar makaroninya Bonar. Dimakan ya. Siap. Yang sanggup panas baru dak madep. Gege no di Bonar, keren di Bonar. Nanti mungkin nanti selanjutnya bakal ada produk lagi dari Iya, iya. Bapak Aul ya. 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 Bapak Aul nanti kasih kopi katanya. Kopi apa? Sengaja Nggak tahu tak metengaringum. kalau kopi apanya mah ya. Metengaringum sengaja. Oh. Dijauhin. Oh iya. Yang aku. Oke. Jadi buat kalian yang mau support acara ini produk UMKM dan lain-lain, kalian bisa klik link di bawah atau Di deskripsi ya. deskripsi langsung atau langsung DM ke akunnya 3 Pemuda Berbahaya atau ke Kenyan Van Java. Penyet Vanja. Nah ini kita sebenarnya bawa produk juga kak. Oh ya, Oh ada Boleh produk. boleh. Ini jenglot. Jenglot tapi asihannya apa ini? enggak. Oh nggak ada. Itu gunanya buat apa? Enggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya udah. Pemanis doang. Iya. Jangan. Jenglotnya kebaktian gitu ya. Iya. Aja ya. Kasih persembahan. Ya. Kasih persembahan. Balik lagi ke topik, kita masuk ke segmen 2, Pik. Ternyata sekarang kita mau membahas tentang tantangan sosial dan lingkungan ya. Tujuannya mengangkat kesulitan menghadapi perbedaan dalam interaksi sehari-hari. Oh, kayak tadi tuh berarti tuh. Iya, ini Mirip ya? pertanyaannya juga nggak akan terlalu berat lah. Simpel ya. Apa bentuk perlakuan halus yang sering tidak disadari tapi terasa menyakitkan? Nah, Simpel kan? Keinjak kaki. Keinjak kaki. Nggak sadar sakit tapi. Iya benar. Sule. Keinjak sule iya. Enggak apa ya? Apa bentuk perlakuan halus yang sering tidak disadari tapi terasa Menyakitkan. menyakitkan? sering ejek-ejek gitu? Enggak. Apa misalkan bapaknya dia udah meninggal gitu? Atau gimana? Ya. Mungkin itu akan menyakitkan. Iya. Mungkin itu akan menyakitkan. Tapi kan Halus gitu ya. kitanya ya udah aja. Yang ngomong begitunya ya udah aja gitu. Tapi kan mungkin buat yang merasakan itu mah Nggak tahu. pasti ada sedikit menyakitkan Iya, gitu. Gitu kalau dari lu? Sepertinya sama jawabannya ya, udah terjawab. Coba Biar Jos. diwakilkan Coba aja. Jos. Ya. Kalau aku ini sih nggak mengamati situasi gitu. Oke. Kadang ini yang aku alamin. Jadi pernah nongkrong di villa gitu. Aku belum kerja waktu itu. Tapi teman-teman aku yang kuliah ini udah pada lulus. Memang udah pada lulus terus ngomonginnya kerjaan. Kadang sebagai kita yang
Ini kan sebenarnya harusnya bisa Motivasi ya. memotivasi, tapi itu tuh lagi seru-serunya banget. Tapi langsung kadang orang nggak lihat situasi, dibelokin gitu. Terus kadang orang kan suka punya bapernya sendiri kan. Nah tapi itu aku nggak tunjukin. Jadi itu kayak pribadi aku aja. Ngapain ya kalau ditunjukin tuh ngapain? Jadi orang. Jadi sebisa-bisa mungkin lah ya, sendiri dulu ditahannya gitu ya. Kayak ayo malah bahas itu gitu. Padahal mereka nggak ada maksud nyakitin. Iya benar. Jadi menurut aku kita harus lebih peka lah terhadap lingkungan. Padahal kita bertiga juga sibuk banget, kita suka bentrok kan sama nganggur kan. Nganggurnya bentrok. Bukan nganggur. Suka nganggur. Bentrok terus makanya. Ya mungkin yang gitu-gitu benar. Iya. Kalau dari lu nih, siapa lu? Nama Ya bapak langsung lu? aja ke pertanyaan selanjutnya. Iya belum. Ya saya udah tahu jawabannya. Ya. Pasti jangan baper. Iya. Ya silakan. Benar. Itu kayak judul lagu kita ya. Jangan baper. Silakan. Nah, bagaimana menghadapi komentar atau candaan nih yang terasa menyinggung? Nah, zaman-zaman digital nih agak-agak riskan nih masalah-masalah komentar ya. Head Ya, speech, contohnya kayak at least kalau perut itu ke samping, bukan ke depan. Kayak gitu. Di samping cacat aja. Susus buntu. Gak diobatin tapi Menghadapi komentar atau candaan yang Nah, bisa menyinggung. khususnya ya mungkin banyak Bener, dia ini sering, ini bener. bener, ini tepat, ini tepat banget, ini tepat banget, ini lu banget, ini lu banget, ya tahu gue paham gue. Oke, kasih waktu. Oke. Ning. Tapi sebelum mau jawab dia tuh biasanya harus diginiin dulu. Tolong jawab pertanyaan. Apa ya? Kadang-kadang sih masalah badan ya. Oke, fisik ya berarti. Fisik. Body shaming gitu. Fisik ya. Kenapa? Karena lu bau monyet apa gimana? Enggak, bau gorila. Bau gorila. Enggak. Kan narkoba nih dulu nih. Dulunya, narkoba. iya itu dulunya Oke. juga survivor. Itu ada artinya ya. Oke. Singkatan itu. Narkoba babe. Ya benar. langsung bener. Ya kadang-kadang bau fisiknya itu sih kadang-kadang gimana ya? Agak menyakitkan, agak menyinggung ya. Ya agak menyinggung lah. Kadang-kadang Oke. kita make aja dihina. Oke. Kita berhenti juga apalagi. Dihina lagi Iya ya. kan, dihina lagi kan. Kadang-kadang ya. Tetap dikira masih gitu ya. Tuduh-tuduh. Jadi Kadang dengan- komen-komennya BNN. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain ya. Sempet itu kayak gitu. Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma lagi nyelip narkoba aja buset gitu. Pantesan. Pantesan di BNN. Tapi kan ini bisa jadi momen nih sebenarnya. Iya makanya. Jadi lu tuh sebenarnya banyak dibully orang nih, terutama di lingkungan lu sendiri di apa tiga pelantur ini gitu kan. Ini dua-dua ini pasti sering ngecel lu. Enggak. Oh enggak. Nggak Terus ngapain? Justru mereka tuh Enggak pernah lewat. Enggak. Gimana? Justru mereka tuh yang ayo ya lu bisa ya lu. Oh iya. Iya. Tapi lu bisanya, ya ayo lu bisa. Ya sambil dulu. diajar. Ya. Gitu. Oke nih Aing ngingetin kayak mana kan pernah jadi kita ini kan konsepnya komedi ya. Oke. Tapi kadang ada komen yang apa bikin tersinggung tuh dia balasnya marah-marah. Nah, kadang aku suka ngingetin ya kita nih di dunia yang komedi jadi sifat-sifat yang begitu tuh kalau bisa dijagalah. Nah, Oke. sekarang pendapat Mane nih dengan Mane kayak gitu apakah sebenarnya Mane menerima pendapat dari Aing sama Idon atau sebenarnya Mane pengen jadi diri Mane sendiri? Tetap mau mana marahin. Tetap Mane mau apa sih lu? Gua udah ini gitu misalkan. Ya gue balik juga. Gue akan milih mereka berdua. Iya. Dan gue belajar dari itu sih. Ngikut berarti ya. Ikut Banyak gua, ya. Nah untuknya dia mau denger juga sih. Nah, itu sih yang biasa. Ini Oke, pemirsa. Akhirnya di episode ini Tali Kasih telah mempertemukan mereka bertiga. bukan. Anjing kira serius. Bukan tali jadi tali kasih. Oh, maaf. Beda acara. Pak. Beda acara itu di yang akhirnya sebelah. kakak berade ini. Sumpah kira mau lanjut segmen gitu. Gitu benar. Tapi Iya. jadi ya, nambahin juga ya. Jadi memang kita nih kalau upload video gitu memang sering yang iya ada beberapa lah komentar-komentar yang menyakitkan tujuannya tuh ke dia. Tujuannya ke dia. Gitu misalkan wah itu yang kurus pasti make ya. Oh anjing. Ada Ya, kayak gue gitu jawab lah. iya gitu. Enggak. Iya, sama-sama. Enggak, maksudnya kayak aku aja ngebacanya kayak lu jangan gitu. Ini kalau Parah lah kalau ya. orang beneran nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba Ngapa-ngapain. digerebek dan lain-lain Kasus gitu. juga ya. Kan Kebawa-bawa ribet juga. jadinya, Iya, makanya. Tapi kelihatannya make tuh
pakai baju, Iya, pakai topi, iya, kalau itu. aksesoris, pakai kaos kaki. Memang kalau itu ini mah yang lain maksudnya. Iya, pakaian ya. Iya. Itu mah konteksnya pakaian. Ya. Oke. Tapi ini buat apa di sini? Nah, Saya masih ini bingung. Oh, aksesoris ya. ini yang tadi itu nih. Oh iya. Menjaga keseharian yang nyaman dan aman bagi semua orang termasuk minoritas juga menjadi perhatian brand yang mendukung episode ini ya seperti Nyentang. makaroni nyentrang. Nyentang. Ada Yoms Kopi juga, Betul. ada Toko Nyuba dan Bandung Wanoja Project. Ya. Tapi ternyata cocok ya sama makaroni nyentang, minumnya Yoms Kopi, terus Iya. nyemilnya pakai apa ini tadi namanya? Toko Nyuba. Toko nyoba. Kayak cocok semua perpaduannya ya. Iya, jelas. Cuman ini Yoms kopinya varian bening. Ya, Oh, ini americano. Iya, americano. Ini no sugar. Iya, less sugar. Less No sugar. sugar. Less sugar, less kopi. Iya, betul. Ya ini saking beningnya tuh. Gak usah dikasih. Saya tadi hampir ketipu. Ancang-ancangnya udah mau nelen kopi, Bu. Jadi kopi aslinya cuman waktu episode pertama aja. Oh. Ya, gitu. Yoms Kopi boleh, kalau mau kirim boleh Yoms Kopi. Yoms kopi nanti 3 pelantur jadi brand ambassador. Amin. Udah tadi ditutup-tutup, minum di elegan-elegan. Dibocorin. Dilihatin warnanya. Kacau. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga ya. Ini ada apa? Suara identitas dan keberanian. Pukul 21.30 sampai 30. 1.0 sampai 30 kumaha. Membahas pengolahan diri, suara dan identitas dalam posisi minoritas. Jadi mengungkap pengalaman, menyuarakan pendapat, menghadapi rasa takut dan tetap teguh menjadi diri sendiri. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah sulit menyuarakan pendapat saat di posisi minoritas? Sulit lah. Ayo Jos, mungkin Yaya tadi capek habis dibully. Ya, mungkin bisa kalian berdua. Nah, Pasti sulit sih. Kadang kita jadi serba takut, ngomong takut salah gitu. Oke. Jadi kadang sulitnya ya sebenarnya bukan karena apa ya, sebenarnya kayak pilpres lah. Oke. Kadang ada yang semua orang nggak suka sama pilihan yang nomor itu, kita mau nyuarain kita dukung dia aja nggak berani kan. Iya, Ya, kayak gitulah. bener. Sebenarnya sulit sih. Politik di kita udah kayak agama soalnya. Takut memang, Ya, menakutkan. Kalau ditanya sulit banget. Sulit banget. Menurut lo gimana dong? Gua sih jadi sedih banget sih. Kemarin waktu parpol kemarin dana mana yang masuk? Lu ikut kampanye mana tuh? Kok bener sih? Kok tahu bener? Tahu. Orang itu korban-korbannya selebgram semua itu. Bocorin siapa? Bocorin siapa? Ini paling besar. Sebentar. Karena sebentar lagi waktunya azan. Silakan muadzin. Dari tadi kok diam aja. Wajin lagi lalungse. Ini gak ada fungsi. Saya lagi lalungse ini. Itu gak ada fungsi. Gak ada fungsi. Dia lagi lemah lembut. Hari ini kan dia jadwalnya lagi komat bukan Oh aja. ini komat ya. Lupa. Apa tadi? Ayo dong tuh. Sulit menyuarakan pendapat saat berada di posisi. Sebenarnya kalau dari aku ya, menyuarakan pendapat itu mau minoritas mau mayoritas tetap akan sulit karena pasti orang banyak juga yang kontra. Ya, Pasti berbeda pendapat. gitu. Ya. Pasti berbeda pendapat. Apalagi kalau mau ngomongin masalah agama. Waduh. Itu lebih susah Dan lagi. apalagi karena di negara ini. Karena di negara- Kalau di negara lain mah kebebasan Demokrasi berpendapat kali tuh ya. sangat-sangat dijunjung gitu. Kalau di sini mah kan hilang. Hilang sih. Iya, maksudnya kayak hilang gitu. sih. Iya. Hilang. Update demo kita penjara sih. Iya makanya maksudnya aneh kan gitu. Iya, Ada iya. beberapa lah banyak keanehan gitu. Jadi ya memang sebenarnya akhirnya benar ya contohnya pilpres tadi benar gitu. Oke. Kita mau nyuarain pendapat kita aja jadi takut banget gitu. Bahkan bukan jangan sama teman-teman lah, sama saudara sendiri aja bisa jadi berantem kan? Musuh lah. Iya. Iya kan? Bener. Oh, akan sulit pasti. Ya, itu Bukan sudah cuma terjawab minoritas. berarti pertanyaannya ya. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa perbedaan antara menyesuaikan diri dan kehilangan identitas? Oh, ini ye banget sih jawaban gini. Iya, Iya banget ini. Ye banget. Ye. Antara menyusahkan diri. Ayo ya. Bapak lu gue Islamin ya ntar. Lagi khotbah. Lagi khotbah di Islamin. Perbedaan antara menyesuaikan diri dan kehilangan identitas. Bagaimana menurut Bapak Yeye ini? Jadi maksudnya tuh kayak mana mau ngikutin orang lain aja, terima-terima alur aja, ngalir. Sedangkan di dalam
real situasinya tuh Mane lagi tertekan gitu. Kayak Mane gak bisa menjunjung kayak sebenarnya Nggak bisa nih ikut-ikutan orang lain nih. Nah, Udah sebenarnya Mane tuh punya orangnya sendiri nih. emosian kan. Cuman kayak kenapa sih? Maaf ya. Ini dia nih dari tadi tiap mau jawab pertanyaan, lu jelasin dulu jadi kayak orang tolong. Sorry. Jadi kayak yang kekurangan gitu loh. Berkebutuhan khusus gitu kayaknya. Ya udah, kalau umpamanya sulit, saya nggak akan banyak nanya lagi. Ini pertanyaan kita skip aja. Ya. Sekiranya sulit nih, izin, mohon maaf ya. Kalau sulit. Tapi saya lebih menilai siapa itu? Josi. Josi lebih menolong teman gitu. Menolong teman karena meringankan beban teman. Meringankan. Karena tadi kelihatan kebebanin banget. Ya, Jadi dengan pertanyaannya segitu rumitnya ya. Itulah job desk. Kalau yang satu ini lebih menekan, lebih silakan gitu. Itu job desk. Memang job desk kita di 3 pelantur begitu. Oh, seperti itu. Itu job desk Makanya kita gitu berarti masing-masing. ya. TikTok. PIC-nya masing-masing gitu. PIC-nya gitu. Iya. Oke. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya ditanyakan sama Bapak Kustiaman saja. Enggak, Opik aja lah daripada. Topik saja. Jadi gini, Ya. ini mah Ilham mungkin Ilham belum nanya nih. Oh, Ilham mau nanya. Oh, Pak Nunu. Kang Nunu menanya. Kang Nunu. Nggak merhatiin Nggak merhatiin ini. Itu Nggak aja merhatiin ini. Tinggal baca dong. Baca dong. Bagaimana cara minoritas menjaga harga diri di tengah tekanan sosial? Wah. Pertanyaan bagus ini, bagus. Iya, Bang. Diam-diam dari tadi main keyboard ternyata ya pertanyaannya luar biasa. Keren. Berkualitas. Keren. Aduh. Aduh, dia suka ngomong gitu. Aduh, gitu. Nah, boleh dijawab sama yang umurnya pendek. Yang mana yang jawab? Umur yang mana yang pendek? Ya. Ini emang umurnya nggak pendek, nafasnya. Oh, Iya, benar. sama aja. Sama ya. Amit. Jawab. Ngelantur kan bebas. Kalian mau ngelantur aja bebas. Apa ya kalau cara menjaga harga diri kadang takut juga sih ngebela harga diri ntar salah, tapi balik lagi sih yang kita harus tanemin tuh Tuhan tuh emang satu gitu. Oke. Jadi Kita yang tak sama. kita yang malah galau. Nah, maksudnya Tuhan tuh emang Lu percaya Tuhan itu satu kan? Iya percaya. Jadi apapun yang perbedaan yang kita alamin ini kita ada yang belain. Ya. Jadi mau harga diri kita ditekan segimana mungkin dari yang mayoritas dari minoritas pun gitu, sesama minoritas aku gitu. Ya tenang aja kalau kita tetap berpegang sama yang di atas, itu udah ada jalannya pastilah. Itu kayak udah harga mati lah gitu. Ya ini kan ini jawabannya berat ya. Berat. Karena pertanyaannya juga berat. Berat. Ya. Biar nggak berat gimana Mang? Oh, udah langsung Sih. lagi. Bagian kamu dong, kerja dong. Ada Yom Cai Herang. Ya kan karena bukan kopi dalamnya. Oh iya. Betul ya? Kita berusaha jujur ya. Iya, kita jujur. Yom Cai Herang. Oke, dukungan terhadap keberanian dan rasa percaya diri dalam menjalani peran kita sehari-hari juga hadir lewat brand yang mendukung episode ini. Salah satunya ada apa Pak Abe? Ada makaroni nyentang dan ada toko Nyuba dan Wanoja Bandung Wanoja Bandung Project. Ya, oke gitulah. Jadi terlepas dari pertanyaan ini, buat teman-teman yang mau endorse atau mau dukung acara ini lewat usaha UMKM-nya, bisa langsung klik di link di bawah ini ya. Ya. Link di bawah ya. Ya, atau enggak langsung ke deskripsi atau enggak DM langsung ke Instagram ya. Ya. Bisa langsung ada CP-nya langsung di sana di kontak. Ya, pokoknya cuci tangan. Nanti Habis makan ini cuci tangan. Iya benar. Nanti kepala singa pedes. Ada kurang gitu. Itu bagian kurang itu. Kumaha. Ah udah lewat. Kita masuk ke segmen 4. Tidak terasa nih obrolan kita seru tapi sayangnya waktu ya. Ya. Kita mau sahur, izinkan kami untuk bersahur ya. Ya. Sebentar lagi karena kita masuk segmen 4 ini ngebahas tentang refleksi Nah, tapi dan kan, pesan untuk publik. nah sebelum ke pesan nih, saya ada satu pertanyaan sebenarnya, Pak. Apa tuh? Bagaimana cara kalian mengatasi star syndrome? Oh enggak, kita Kita sombong emang aja. star syndrome Belum belum teratasi. Belum teratasi berarti. Saya belum sampai star sampai sekarang juga. Enggak, pandangan orang Sindrom beda-beda. dulu lah ya. Pandangan Sindrom aja dulu. Sindrom. Enggak, soalnya kan pandangan orang beda-beda nih. Ada aja orang yang ngelihat misalkan pertama kali nih 3 pelantur,
oh ternyata si Jos orangnya gini anjir. Sombong banget kan orang-orang tuh beda-beda ya, maksudnya ngelihat kalian tuh kan sebagai apa talentanya masing-masing nih. Misalkan lu si ini anjing arogan banget sih. Idol atau si Yeye atau gimana? Nah, itu gimana tanggapan kalian? Pernah sih, maksudnya aku pernah ngalamin, mungkin Josi juga pernah, mungkin Yeye juga pernah gitu. Aku sih pernah ngalamin lagi makan gitu. Terus Bang, ini lu yang ini ya gitu. Iya, kok nggak ngelucu gitu. Kok nggak ngelucu? Komen setan. Iya, paling kayak gitu-gitu nggak ya udah aja mau gimana. Ya biarin aja. Paling saya bilang gini, kalau mau lucu undang Mickey Mouse, saya bilang gitu. Paling komen gitu. Paling berarti gitu. dari kalian nggak ada yang saling ingetin nih. Misalkan lu lagi lihat si Don, wah lu lagi overacting nih, lu jangan gini dong. Lu begitu nggak sih? Mungkin nggak saat itu sih. Kadang misalkan kita ngebahasnya pas udah lagi ngobrol ini, terus kadang aku ingat kayak yang dulu Don, kita kan pernah gitu, harus kita jangan gitu, nggak langsung gitu. Oh nggak langsung. Tapi tetap saling mengingatkan masalah ya, tapi itu. basicnya dari kita tuh kadang kita tuh belum, maksudnya ya belum bener kata Don, belum ngerasa star juga. Jadi kadang ada orang minta foto atau gimana, masih bingung ya? Bingung kadang apa ya? Misalkan mereka nyapa nih, Kak Josi. Nah, aku kayak gitu-gitu. Terus aku mikir itu siapa ya? Aku pikirin siapa ya? Karena aku orangnya nggak enakan pisan. Jadi kadang, anjir itu pernah ketemu di mana? Taunya pas dia balik lagi itu kayak masuk Indomaret nih, keluar. Aku nontonin konten alah dari 3 Pelantu gitu. Kadang nggak sadar. Tipikalnya Josma nggak enakan kan ya? Nggak enakan. Terus kadang juga belum ngerasa sebegitu. Jadi masih mikir, aduh itu siapa ya? Pernah ketemu di mana gitu. Aku malah mikirin kadang. Cuman iya lebih ini lagi, dia lebih humble lagi. Kadang dia ada yang, Bang, gua suka banget sama konten lu, sama dia di follow gitu. Oh iya? Jadi dia tuh nggak meduliin banget sosial media. Bahkan saya yang terakhir kita minum di Saparwa, minum es teh manis itu inget nggak? Yang ada yang nyamperin. Iya banyak ya. Sama Yeye dikasih es teh manisnya. Oh iya? Saking Tapi hambalnya. gini, Nah sekarang kita uji ya, karena Jos ini nggak enakan orangnya. Jos, ada 100 Jos? Enakan kan? Buktiin Nantilah kalau ya. nggak enakan. beres acara aja, beres acara. Tapi ada kan? Nanti coba dilihat di mobil. Terbukti, berarti Jos nggak enakan. Padahal saya bercanda, tapi serius juga nggak enak kan? Lebih gak enak. Iya. Ini kita singkat aja, Ya. karena ini masuk segmen 4. Boleh nanti ditanyanya sama Opix apa sama Bapak Abed. Silakan mau yang mana nih pertanyaannya? Karena ini waktu udah mau sahur nih kita. Iya. Untuk pemirsa yang mengenal dan tahu keluarganya Yeye bisa menghubungi Beda acara. Orang hilang. Masih acara yang tadi Pak, masih acara yang sebelah itu. Itu kan beda acara. aduh mana Bapak ini random banget ya Pak. apa sih apa satu pesan untuk mereka yang merasa sendirian sebagai minoritas? Ini dijawab langsung sama bertiga aja deh. Ya, langsung bareng ya. 1, 1, 2, 3. Aduh. Bareng. Itu tuh jawabannya. Itu jawabannya. Telat. Apa ya? Menurut mana kalau ada orang sendiri, Ya jangan menyendiri lah, gabung. Sama siapa? Gabung ya? Kemana? Ke siapa? Kan ada menyendiri nih. Ayo gabung. Maksudnya dia mau ngajak merangkul. lah ya. Dia mau merangkul. Berarti Maksudnya mau Yeye merangkul. kalau jalan-jalan nih sendirian di kuburan, terus ada kuntilanak tuh, gabung. Gua akan ikut terbang ke atas. Terbang ke atas. Dia aja kalau jalan nggak pernah sendirian. Nggak pernah. ada. Tahu dia. Tahu. Iya yang nggak pernah takut sama Tapi- kuntilanak. Tapi ini beneran, ini saya potong, maaf nih ya, Ya, sebentar ya. ini. Itu pernah kejadian sama Yeye. Oh ya? Kisah nyata, iya. Anjir. Yeye waktu itu kepalanya lagi migrain banget. Pulang minum teh manis, migrain nih, puyeng gitu. Duduk di kuburan, tahu kuburannya kuburan baru. Kuburannya baru nih. Oh, Oke. Terus ya, nanti disensor aja nih kalau ini agak eksplisit kayaknya. nggak apa-apa. Nanti ditit gitu ya. Oke. Ya ngelihat gini. Dik, masih muda udah meninggal. Kenapa lu gitu? Ini dia nggak takut munculin dirinya. Iya, Tiba-tiba munculin diri. Iya, pas munculin diri Kak, lari baru. Oh. Juga datang. Itu kejadian beneran. Itu kejadiannya di mana tadi? Itu di Kober Yos ya. Kober di. Kober itu di Pondok Kelapa di Jakarta. Oh. Iya, di Jakarta.
Tapi lu itu nggak halu kan? Tapi kan lagi pusing nih migrain tuh. Enggak kan minum es teh manis. Oke. 11-12 iya sebenarnya jawaban aku bisa jadi halu. Takutnya iya halu. Takutnya halu. Tapi intinya lari. Tapi seru ya pembahasan kita ya. Ternyata tidak kalah menarik dengan episode sebentar, sebelumnya ya. Lari itu nyari mereka berdua. Enggak ada, kita enggak ada. Jadi belum Oh, ini selesai. cerita Yeye berarti ini. Ini Pak. cerita Yeye. Oh cerita iya. Ya, lanjut Bang. Si muda. Ini menarik ya ceritanya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngundang lagi narasumber yang gokil ini ya. Kalau kita nggak bentrok sama nganggur. Ya, takutnya bentrok kan. Takutnya bentrok sama nganggur. Bentoknya Baik, nganggur. sekarang kita closing statementnya siapa nih? Oh, Jos. Di episode sebelumnya kan Idon. Ya, Idon. Sekarang Jos. Yang mana dia? Tuh, sono. Oh, baca ya? Yang TV yang ini. Yang itu aja lah. Yang itu aja tuh. Ini nggak ada yang nyekrol. Ya. Mending lu ya. Ya, Oke. Oh Yeye boleh Yeye. Mata gua nggak ini. Nggak fokus lu. Oh maaf, membaca aja dia sulit. Apalagi kasih jawaban. Apalagi kasih jawaban gitu. Coba bayangkan jadi saya dan Josi, bayangkan. Bacanya sulit. Itu jagonya Calistung soalnya. Oh iya. Itu Calistung jagonya. 30 kali 24. Itu kenapa kumpul 5? Sponsor nggak boleh. Brand nggak boleh. Oh, itu aja berarti. Ya. Sip ya. Malam ininya ganti ya. Jadi sama subuh. Subuh ini, Mana? Malam ini. Oh, subuh. subuh ini kita belajar bahwa Oh, subuh ini kita belajar Yang keras. yang Tuh, menjadi dua, minoritas. tiga. 1, 2, 3. Subuh ini kita belajar bahwa menjadi minoritas bukan apa nih? Bukan Tentang tentang ingin- ingin diperlakukan istimewa, tapi ingin diperlakukan setara. Nah, Terus Lagi ada lagi nggak usah belum. keren, belum 3 beres. paragraf lagi. Belum. Kadang yang dibutuhkan apa tuh? Bukan pembelaan. apa nih? Pembelaan besar. Pembelaan besar, tapi Sikap kecil, sikap kecil yang penuh empati. empati. Mendengar tanpa menyela, menghargai tanpa merendahkan, dan Hadir hadir tanpa menghakimi. tanpa menghakimi. Terus Semoga obrolan ini membuat kita lebih peka, lebih sadar dan lebih manusiawi dalam Dalam melihat satu sama lain. sama Sasa lain. Mama. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber, Nah, saya. Aneh ya? narasumber dan penonton yang sudah Membersamai. Membersamai. Kok aneh kata-katanya? Enggak aneh lu ya. Enggak, itu benar kok. Itu benar. Iya. Sekolahnya sampai gerbang doang. Sampai gerbang lu sekolah. Sampai kantin. Oh, iya. Membersamai. Sampai Sampai jumpa. jumpa di episode sebelum. Ini kebanyakan apa nih? Nanti kalau ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Apa nih? Gitu ya? Di dia nggak ada gitu-gitu. Di kita doang. tapi mending apa nih daripada apa tuh? Apaan tuh? Oke, terima kasih untuk narasumber dan penonton yang sudah membersamai. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Kenyang Pengajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga, dan juga godaannya. Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga.